Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Az-zajru an dukhulil mukhannatsin 'alan nisa. Larangan mukhannatsin, banci, masuk ke ruangan yang di sana ada perempuan atau istri kita. Ini masih nyambung dengan hadis kemarin, tidak boleh ada laki-laki yang masuk ke rumah istri kita atau ruangan yang di ruangan itu ada kaum perempuan, mau istri kita atau perempuan siapa saja, tanpa ada lelaki yang lain. Nah, di sini juga termasuk al-mukhannats. Mukhannats itu banci. Saya tidak tulis waria ya di judul di online, karena waria itu maknanya lebih ke banci yang dibuat-buat. Banci itu kata para ulama ada dua, termasuk nanti di hadis kita lihat. Ada mukhannats yang memang fi khalqin, dari sejak awal dia lahir memang mukhannats. Mukhannats itu kalau laki-laki seperti perempuan, ya, perempuan seperti laki-laki. Dan orang yang seperti ini tidak ada keinginan untuk menikah. Jadi laki-laki karena ya gagah gemulai, ya, tidak mau menikah dengan perempuan, itu mukhannats. Atau perempuan yang seperti lelaki yang tidak ada keinginan dorongan untuk menikah. Kalau mukhannats ini memang terlahir, terjadinya sejak terlahir alamiah, maka itu diperlakukan sebagaimana manusia pada umumnya, ya, tidak ada hukuman gitu. Ya udah, kalaupun mereka tidak menikah ya nggak apa-apa, karena kan menikah itu bagi yang mampu. Man istata'a minkumul ba'ah. Ba'ah itu maknanya kan ada dua, sudah kita bahas. Al-ba'ah yang pertama itu dia memang mampu menyalurkan nafsu syahwatnya kepada lawan jenis. Kalau ini nggak ada al-ba'ah ya udah, berarti nggak harus menikah, ya. Yang kedua, al-ba'ah itu kan tempat atau rumah, maksudnya sudah bisa hidup mandiri, sudah bisa ngurus sendiri, ya. Etama dek boga imah sorangan, dek kontrak, dek di pondok mertua indah, ya sama saja. Nah, ini mukhannats yang terlahir secara alami, dan itu di Al-Quran termasuk awit tabi'ina ghairi ulil irbah, ya, di surat An-Nur ayat 31. Allah kan memberikan toleransi. Istri kita itu boleh memperlihatkan aurat terbatas. Aurat terbatas itu membuka kerudung, ya, dan memperlihatkan perhiasan, ini gelang dan gengge, ya, yang ada di kaki, ya. Itu kan secara fikih perempuan hanya boleh terlihat wajah dan telapak tangan, ya. Ini kesini nggak boleh. Makanya saya sering instruksikan, ya, santri uge rajiatan untuk make manset anu kaos kaki nanti luhur gitu. Tapi ada rukhsah boleh membuka kerudung di hadapan 12 orang. 12 orang itu
di surat An-Nur dirinci, wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Suami jelas, suami mah halal semuanya. Li bu'ulatihinna au abaihinna, ayah kandung, au abai bu'ulatihinna, mertua, au abnaihinna, anak kandung, au abnai bu'ulatihinna, anak tiri, ya, au ikhwanihinna, saudara kakak kandung, ya, lanceuk adik laki-laki, au bani ikhwanihinna, au bani akhwatihinna, keponakan, ya, au nisaihinna, atau sesama perempuan, ya, misalkan sesama pemudi, sesama ibu-ibu. Kemudian au ma malakat aimanuhun, hamba sahaya. Nah, kemudian awit tabi'ina ghairi ulil irbah, atau yang selalu mengikut-ngikut yang sudah tidak memiliki irbah. Irbah itu nggak memiliki keinginan kepada perempuan. Nah, ini dikategorikan di Al-Quran awit tabi'ina ghairil irbah. Ini yang banci itu, ya. Jadi laki-laki, kan tabi'in itu laki-laki. Laki-laki tapi nggak punya dorongan ke perempuan. Dari mana tahu, ya dari kesehariannya. Memangnya meliupin si Bang Saleh meren. Tapi Bang Saleh awal-awal kesininya kan Bang Saleh seperti laki-laki, ya. Jadi memang dia terlahir seperti itu, ya, tidak punya keinginan ke perempuan. Tapi nah ini memutuskan tidak punya keinginan kepada perempuan ini harus hati-hati, ya, harus betul-betul akurat gitu. Jangan sampai kita atau istri kita menilai ada mah laki-laki yang udah nggak ada keinginan kepada perempuan, ternyata tidak. Kalau di ulama tafsir Indonesia termasuk di Quran Kemenag, awit tabi'in ghairi ulil irbah itu kakek-kakek. Tapi hati-hati juga aki-aki ayeuna mah pan loba kasus incu sorangan wae digasak, ya. Apalagi yang bukan cucunya. Ini kan banyak kasus kan. Orang tuanya bekerja di luar kota, dititipkan anaknya di kakeknya, pan digasak, ya, diruda paksa. Istilahnya sekarang bukan perkosa, ruda paksa. Eta kene. Jadi hati-hati menilai ada ini mah udah kakek-kakek, udah nggak ada dorongan syahwat ke perempuan, hati-hati. Ya, termasuk ini mah banci, nggak ada dorongan syahwat ke perempuan, hati-hati. Meski Al-Quran membolehkan, ya, jadi istri kita tidak berkerudung itu di hadapan awit tabi'in ghairi ulil irbah. Dan terakhir awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa, anak-anak kecil yang belum mengerti aurat perempuan, ya, meskipun bukan keponakan, meskipun bukan keluarganya, anak tetangga misalkan ngilu ulin di rumah kita, istri kitanya nggak berkerudung, boleh, ya, meski tetap, ya, di ayat Al-Quran di surat An-Nur ayat berikutnya wa ayyasta'fifna khairul lahun, meski boleh ibu-ibu yang sudah tua melepas kerudungnya, wa ayyasta'fifna khairul lahunna, ya, wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikah falaisa alaina junahun ayyadana thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizina. Tapi tetap terbatasnya tadilah kalau di kita boleh membuka kerudung. Cuma wa yasta'fifna khairul lahunna, tetap menahan diri, tetap berkerudung. Contoh istri saya, meski misalkan, ya, ada anak laki-laki keponakannya, ya, anak Om Utar, misalnya anak Wako, tetap saja adibo, yo Pajli deka luhur gitu, ya, meskipun keponakan. Sebetulnya kalaupun keluar istri saya nggak berkerudung ada anak-anak itu nggak dosa, ya, cuma menjaga diri lebih baik, termasuk anak-anak yang lain, ya. Terlebih tadi teh
bisi aya nama boga barudak teh geus darewasa oge gara-gara nonton shorts wae dina YouTube. Jadi sekarang raul susah. Pansos mah gitunya. Wah gitu. Dek di blokir gitu teh susah. Entak kudu tunggulan we kieu budak urang geus ararapal nu kadar itu. Leung joget Marvel mah. Tapi kan banyak juga yang aneh-aneh. Nah itu jadi sekali lagi mukhonnas itu atau mukhonnits ya, bisa mukhonnas bisa mukhonnits, ada yang alami dan itu dibenarkan oleh Al-Qur'an. Tapi hati-hati jangan, maka tadinya tetap jaga diri mah lebih baik. Yang kedua ada mukhonnas yang memang dibuat-buat. Daker letik nama normal lah, laki biasa main bal gitu. Ada kan anak yang laki-laki dari sejak kecil resepna teh mun bal lama naon son lah nya beklen main nya congkak gitu. Geus eueuh aya nama dina HP we bodak aya nama. Jadi ini sejak kecilnya biasa main bal gitu. Tapi nah ketika besar karena dia gaul, salah gaul nya, jadi kemudian siga banci, siga non cinta Luna, oh lu cinta, tapi sekarang sudah tobat jadi siapa lagi tuh teh? Kayaknya jadi lelaki deh, no? Nah. Itu nah yang begitu itu yang dilaknat. Yang hadisnya terkenal la'anallah al-mukhannithin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang berperilaku perempuan dan perempuan yang berperilaku laki-laki. Nah, kenapa yang ini dibenarkan, yang ini dilaknat? Maksudnya kata para ulama, yang dilaknat itu yang memang dia terbawa pergaulan, ya. Jadi mungkin karena di rumahnya perempuan saja, gaulna di keluarga besar perempuan saja, kebawa kena juga awewe. Ya, ini nggak boleh. Tetap dia harus dijadikan seperti laki-laki, ya. Ada santri juganya sampai orang usah nitip ya. Karena anak saya ini cenah laki-laki satu-satunya di rumahnya nggak ada laki-laki, nanti juga awewe cenah gitu, hayang segala laki. Ya itu harus dibawa futsalnya, bawa ngangkutan batu, ngangkutan kesik. Jadi biar seperti laki-laki. Jadi yang dibuat-buat siga lu cinta lunanya, terus artis nu desainer teh. Ya, si sanu desainer teh anu hijab ya. Nah eta lah. Kalau gagah mulai gitu. Kalau dibuat-buat si Pan Gunawannya. Nah, tapi sekarang sudah menjadi laki-laki sejati. Mencoba menjadi laki-laki. Kalau memang dibuat-buat itu haram. Tapi kalau memang itu ada cenah sama dari kecil begini ya itu dimaklumi. Tapi nanti masalah dia menikah atau tidak tergantung dia ada keinginan enggak. Tapi da Ipan Gunawan mah ayahnya aya kahayang ngecan payung unggul meureun. Tapi kalau memang dibuat-buat nah itu yang dilaknat. Perempuan juga sama. Baheula aya film Ronaldo Wati nya geus almarhumah. Nah itu pendidikan yang enggak benar itu. Ya, jadi orang tua kadang meninggali budak awewe resep main bal, resepnya juga lalaki we gitu. Harus dididik. Makanya pendidikan pakaian di Islam sangat ketat. Jadi nggak boleh kan lelaki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki. Dan saya sering ingatkan termasuk kelomnya kada itu pan kelom teh aya nu netralnya bakiak teh aya kelom memang buat ibu-ibu, jangan dipakai oleh bapak-bapak, oleh anak kita. Itu dilaknat ya. Kenapa? Karena tidak boleh ada celah mukhannithin atau mutarajjilat. Harus betul hati-hati meninggali budak urang resep bobonekaan. Geus piceun we bonekana. Budak laki-laki maksudnya ya. Anak laki-laki resep budak geus piceun we. Bere we eta naon ya Spiderman. Ya, jadi ini pendidikan jangan sampai mukhannithinnya itu dibuat-buat.
Nah, ini hadisnya terkait mukhannith yang berinteraksi dengan istri Nabi. Sudah kita bahasan, istri Nabi itu wajib dihijab dari yang bukan keluarganya. Jadi kalau saya misalkan seandainya sejaman dengan istri Nabi, mau ngobrol dengan Siti Aisyah ya, Ibu Aisyah, itu nggak boleh berhadapan langsung, harus di balik tirai, di balik ruangan. Saya di ruangan ini, istri Nabi di ruangan sebelah sana gitu. Kecuali keluarganya, dan kecuali ini yang at-tabi'in ghairi ulil irbah. Nah, ini kasusnya di Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ada salah seorang pembantunya yang memang mukhannith, yang terlahirnya banci gitu. Maka Ummu Salamah tidak berhijab, tapi kemudian diketahui ternyata wah ima banci teh normal gini gitu, masih senang perempuan, tahu perempuan. Wah, kata Nabi, udah nggak boleh masuk lagi ke rumah kecuali ada hijab ya, dan kecuali ada Nabi SAW. Hadisnya disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yadkhulu ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhannath. Ada yang masuk ke rumah sebagian istri Nabi mukhannath. Dalam riwayat lain disebutkan ini istri Nabi yang dimaksud Ummu Salamah ya. Mukhannathnya itu namanya hitun ya, lain hitut, hit ya. Fakanu ya'uddunahu min ghairi ilul irbah. Keluarga Nabi secara umum mengategorikan orang tersebut yang tadi ghairi ulil irbah, lelaki yang sudah tidak punya syahwat kepada perempuan. Banci dia ya, mukhannath itu banci ya. Ada banci yang ada di rumah istri Nabi, yaitu Ummu Salamah. Dia jadi pembantu ya, ngaladenang gitu dan masak kan. Nah, keluarga Nabi tidak melarang, tidak menyuruh berhijab ya dari dia. Kenapa? Karena kan itu ghairi ulil irbah. Tapi pada suatu waktu fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk wa huwa inda ba'di nisaihi, dan ketika itu Nabi sedang ada di salah seorang istrinya yaitu Ummu Salamah. Wa huwa yan'itum ru'atan atau yan'atum ru'atan. Ternyata si banci ini sedang menjelaskan seorang perempuan. Dalam riwayat lain ini kejadiannya ketika mengepung Taif ya, mengepung Taif. Nah, ini si Hit itu ikut bersama rombongan keluarga Nabi. Dan si Hit ini bukan ngomong ke istri Nabi, ke Ummu Salamah, tapi ngomongnya ke adiknya Abdullah bin Umayyah ya. Ngobrolkan perempuan. Perempuan yang diobrolkannya adalah Khorijah, salah seorang putri dari Ghailan. Ghailan yang disebutkan dalam hadis ketika masuk Islam, ini petinggi orang kaya di Taif. Nanti sudah Taif dikalahkan, masuk Islam. Ghailan ini istrinya 10. Lalu kata Nabi, pilih 4, yang 6 diceraikan, kan nggak boleh ya. Nah, memiliki putri yang cantik terkenal panggelisna di Taif teh nya, mun aya nama meureun naon selebgram ya, selebgram. Nah, kata dia si banci tadi ngomong ke adiknya Ummu Salamah, perempuan itu putrinya Ghailan idza aqbalat bi arba'in wa idza adbarat bi tsamanin. Apabila datang menghadap dengan 4, dan apabila pergi membelakangi dengan 8 ya. Saya baca secara hadis, intinya ini mohon maaf, lekukan tubuh perempuan. Meski saya tidak terlalu paham. Jadi intinya punten, ini menggambarkan perempuan yang molek ya, dan lelaki manapun pasti senang ya. Nah, Nabi mendengar itu, Nabi langsung marah.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ara hadza ya'rifu ma hauna. Lihat, aku lihat, Allah itu perhatikan. Aku lihat ternyata banci ini tahu yang begitu-begituan. Berarti ya mah bancina banci anu waras kene, ya. Banci yang normal. Apal kene ka awewe punten anu molek, anu montok gitu. Masih tahu perempuan yang begitu. La yadkhulanna alaikunna. Banci ini enggak boleh lagi masuk kepada kalian. Kalian di sini Nabi harus berhijab. Qalat fahajabuhu, maka sejak itu mereka pun menghijab dia. Enggak boleh masuk ke rumah istri Nabi kecuali ada Nabi. Enggak boleh masuk ke rumah istri Nabi kecuali istri Nabinya berhijab. Nah, ini jadi di sini tergambar ya perlakuan buat banci yang alami dan banci yang tidak alami. Yang kedua, banci yang memang ghairi ulil irbah dan banci yang masih ulil irbah. Awalnya karena menilai ini banci alami, ya berinteraksi kan nggak diusir, ya. Terus karena tahu ternyata banci ini apal ke awewe, ya memang nggak diusir, cuma berlaku hukum lelaki secara umum. Jadi nggak berlaku hukum awit tabina ghairi ulil irbah. Istri kita nggak boleh membuka kerudungnya di hadapan banci yang seperti ini meski banci, ya. Yang kedua, di sini dibedakan antara mukhannats yang memang tidak punya irbah dan yang masih punya irbah. Kalau tidak punya irbah itu boleh berinteraksi dengan istri kita, tapi kalau punya irbah maka nggak boleh, ya. Tetap diperlakukan sebagai laki-laki. Cuma di sini tidak ada pengusiran, ya. Kalau di hadis yang tadi kan la'anallahu al-mukhannithin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa wa qala akhrijuhunna min buyutikunna, usir mereka dari rumah-rumah kalian. Jadi jangan satu rumah di rumah kita, bahaya, ya. Kalau laki-laki berperilaku seperti perempuan, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Ini yang maksudnya yang sudah LGBT kalau sekarang, ya. Dan isu LGBT ini Pak, mungkin di kita alhamdulillah ya masih dianggap sebagai ya isu murahan lah. Tapi di level dunia hati-hati. Qatar sekarang terancam tidak akan diizinkan menyelenggarakan Piala Dunia. Kenapa? Karena Qatar belum mencabut undang-undang larangan LGBT masuk ke Qatar. Jadi ya, isu LGBT itu isu dunia. Kalau Indonesia, Qatar termasuk tidak menerima LGBT, tidak ada undang-undang yang mengakomodir LGBT, itu dikucilkan dari dunia, ya. Termasuk tadi nggak boleh menyelenggarakan Piala Dunia gara-gara kan puntennya di Eropa mah geus pabalatak LGBT teh. Lesbian, LGBT, lesbian teh perempuan senang ke perempuan. Kawin teh awewe jeung awewe, sare teh awewe jeung awewe. Dan itu mohon maaf ya, saya kadang-kadang tanya ke sandi, ai drakor teh nanaonan sih teh. Lalawehan unggul, selingkuh, aya lesbian ge, ya, arana apal baru drakor ge. Jadi sesuatu yang lumrah sudah ada di drakor, sudah ada di film barat, bahkan mungkin di film anak-anak, ya. Cuma saya belum meneliti ini pencipta filmnya tong lalajo unggul atau bari jeung naliti. Kemudian tulis gitu ya. Ini sudah diajarkan. Gay itu pria senang ke pria, ya. Saya selintas baca di Detikcom, Miss Universe yang kemarin di Israel 5 besarnya itu salah satunya lesbian, ya. Nya salintas saya baca beritana, nya haroream dibaca tuluy. Kemudian
naon LGBT nate biseksual. Ke perempuan senang, ke laki-laki senang. Tayeun lebih kurang ajar. Jadi ke awewe hayu, kalau laki hayu gitu. Lalu yang ketiga transgender. Transgender itu ya jika lu cinta luna. Operasi dadanya ngarah jiga awewe, kemudian operasi alat kelamin biar seperti perempuan. Nah itu yang begitu hak menurut orang kafir, itu hak mereka untuk hidup seperti itu. Bagi kita haram, dilaknat. Kata Nabi, usir dari rumah kalian. Saya baca semalam di Fathul Bari, satu yang ada diusir ke Hamraul Asad, satu perkampungan khusus. Jadi nggak boleh berinteraksi dengan masyarakat. Mana nama ngus kaditukeun ka Ciwidey misalnya. Tapi Ciwideyna Ciwidey anu menceling gitu. Sama bahaya ya. Kamanakeun kaditukeun ka Lembangna nya anu terpencil. Jadi mereka punya hak hidup, tapi hak hidupnya untuk dikarantina, untuk dimanusiawikan kembali. Nya mun aya nama meureun kudu aya panti LGBT ya. Pan aya rumah sakit jiwa ayanya, panti asuhan aya, panti jompo aya hiji deui kuduna teh panti LGBT ya. Mun lalaki tah ajak main bal, ajak angkutan geus gitu. Mun perempuan cenah main bebonekaan, cenah diajar ngaput, diajar menghias gitu. Biar perempuan menjadi perempuan lagi, laki-laki menjadi laki-laki lagi. Datangkan psikiater. Lebar boga orang dokter loba psikiater teu bisa mengatasi perempuan yang senang ke perempuan. Sok da eta mah karena pergaulan ya. Ada yang diusir ke Hamraul Asad, ada yang diusir ke An-Nakir, satu lagi saya lupa lagi. Jadi ada 3 zaman Nabi yang diusir karena itu mukhannisnya karena pembawaan dibuat-buat. Namanya LGBT. Nah ini alhamdulillah lah minimalnya kita masih bertarung. Sok sanajan kubu LGBT di Indonesia. Nah ini yang saya sering bilang montong milih partai nu lain Islam ya. Ngaripuhkeun ya. Suaranya tetap saja suara sekuler. Aya Islam saeutik mali denge ya. Udahlah pilih total kita partai Islam ya. Itu yang mendukung begitu-begitu orang-orang sekuler yang ada di partai-partai anu cenah nasionalis religius. Religius itu make Islam ya. Termasuk yang sekarang kan yang menolak tegas RUU TPKS masuk prolegnas 2022 ngan PKS unggul bae sebutkeun we ya. Yang lainnya komonya partai nu tatangga urang kadukung pisan. Termasuk mempertanyakan kemarin kenapa cenah enggak dibahas di sidang paripurna. Ini RUU TPKS bahas itu cenah. Padahal itu nilai-nilai yang diajarkannya itu yang sering kita tulis di buletin atau apa. Jadi ini sekali lagi kita bedakan dulu mana mukhannis yang betul-betul mukhannis, mana yang tidak. Kalau yang betul-betul mukhannis ya tidak dianggap laki-laki pada umumnya ya, boleh berinteraksi dengan istri kita, buka kerudung. Tapi kalau yang mukhannisnya masih normal, senang perempuan, diperlakukan sebagai laki-laki. Dan kalau mukhannis dia itu banci itu bawaan dari sejak kecil, nggak usah diusir. Nyakeun udah hese teman gitu. Cuma dia kan masih ada senang ke perempuan ya nggak apa-apa. Jadi dinikahkan saja, kecuali kalau banci itu banci LGBT yang memang ya mereka sudah ada komunitasnya kan di Bandungnya, di mana apalah COG nya, ruang riungna di mana. Nah yang begitu-begitu harus diusir maksudnya di karantina di satu kampung khusus, jangan beradaptasi dengan masyarakat, bahaya. Sok bayangkan Mbak, LGBT itu rata-rata lupatna ka barudak leutik. Ridho teu urang aya tetangga kita LGBT da moal aman atuh urang sieun ke anak-anak kita. Tak usir ya. Pindahkan ke satu tempat khusus karantina. Terakhir di bab ini
Nabi memerintahkan sebelum tidur kita mematikan api. Ya. Ini kejadiannya kata Abu Musa radhiyallahu an, ihtaraqo baitun ala ahli bil Madinah minal lail, ada kebakaran menimpa satu rumah, menimpa satu keluarga di Madinah di waktu malam. Ketika dilaporkan ke Rasulullah bisa sallallahu alaihi wasallam bisya'nihim, qala beliau menjawab, inna hadhihin nar, sungguh api ini, innama huwa aduwwul lakum, maksud aduwwun itu berbahaya, lain artinya musuh kudu dijauhan atau mal bisa masak nya bapak-bapak mal bisa udun awasena mah. Fa idza nimtum, kalau kalian tidur, fa'atfi'uha ankum, padamkanlah dulu api itu dari kalian. Ini listrik pada insyaallah amannya, asal tong aya nu koslet api, jadi meunana kompor tong nepikeun ka kita berangkat keluar rumah atau tidur kompor urung ya, atau aya korek api dekat dengan anak kita kayak dicekes-cekes bahaya ya. Jadi hati-hati di rumah, jangan sampai kita abai dari api karena bisa jadi musuh yaitu membakar rumah kita. Jangan bermain api lah, sudah ada peribahasanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.